Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, yaitu hari trading ke-128 tahun ini. Jadi kalau alert di hari Jumat, biasanya kita tidak langsung membuat aftermarket close-nya. Jadi ada waktu kita untuk relaksasi ya, maksudnya ada jeda dan kita akan bikin aftermarket class-nya biasanya di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, hari ini ada waktu sedikit sebelum ada urusan yang lainnya bersama keluarga saya. Saya akan buatkan aftermarket close-nya untuk saham yang alert ada Elsa dan ITMG. Nanti kita akan bahas ya. Dari trading snapshot bahwa IHSG kita kemarin ditutup ditarik positif ya. Sebelum pre-closing dia sudah positif. Lalu ditarik, kelihatan ada tarikannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana intraday-nya Bapak Ibu dari trading snapshot, dia openingnya agak merah karena regional nih pagi-pagi agak merah ya. Lalu dia naik dan dia turun ya. Dia turun sampai session pertama mau selesai dia bottoming, lalu dari rebound. Ini pola disebut kalau ini disebut pola changcuter ya. Kalau udah dekat-dekat support dia ini semacam stop loss hunter. Oke, kita lihat di sini dia transaksinya kecil sekali, bukan kecil sekali, maksudnya dia di bawah rata-rata yang saya asumsikan ya. Asumsi saya adalah 10 triliun itu rata-rata. Kalau 8,7 berarti kecil, di bawah rata-rata gitu, bukan kecil sekali ya, maaf. Nah, ini net sale-nya 181, tidak terlalu banyak, tidak signifikan juga. Kita lihat pendorongnya adalah non cyclical, lalu ada energi dan ada basic material. Jadi energi mungkin seperti ITMG, ada alert ya, ada Adaro, seperti itu. Nah, kalau kita lihat net buy-nya di pasar reguler, dia masuk yang signifikan 136 di Bank Mandiri. Ya, yang lainnya tidak signifikan ini. Kecil-kecil saja, KLBF, Cepin itu dia bahkan di bawah 30 miliar. Lalu net sale-nya tidak ada yang lebih besar dari 100 miliar net sale-nya. Hanya ASI yang paling tinggi hampir 70 miliar dan sisanya kecil saja. Adaro ada alert dia bukan Adaro ada alert. Adaro ini ledakan volumenya saya sudah bikinkan untuk analisa singkat ledakan volume. Year to date valuasi inventory untuk hari ini asingnya di all market dia 34%, lokal 6 maaf. Ini untuk today kemarin tanggal 21 34, year to date-nya 38. Jadi memang cukup rasionya cukup besar, tapi value transaksinya di bawah 10 triliun ya. Kalau di all market, aslinya tetap net buy Bapak Ibu. Di all market year to date-nya kita ada 20 triliun capital inflow. Jadi memang tetap masuk ya ke ini. Apalagi berita FDI, foreign direct investment kita cukup besar ya tahun 2003 ini dari laporannya. Oke. Itu dia. Kita akan pindah ke Telegram bot-nya ya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa cek di sini @delquan_bot. Apa yang kita lakukan pertama-tama di aftermarket close adalah kita ngecek alert dari big data analysis. Perintahnya ada alert. Nah, jadi kita mengecek gitu. Itu yang pertama kita lakukan. Karena ini adalah trading based on data. Jadi datanya screening yang mengatakan apa kita cek dulu. Tanggal 21 ada Elsa dan ITMG. Nanti kita akan pilih salah satunya. Nah, selain ada di alert, biasanya saya trading itu mengecek juga namanya Recom atau ledakan volume juga sekaligus. Jadi yang muncul di alert robot, muncul di Recom, muncul di ledakan volume itu biasanya yang top. Itu yang biasanya saya akan analisa detail, itu akan saya buat money manajemennya, trading plan-nya. Paling nggak seperti itu. Jadi tidak not trading every day is not a trading day, tapi saya akan screening, cek. Jadi sesuai dengan kalau dia ada the best time for buying, atau entry sesuai dengan style saya, maka saya akan masuk. Kalau enggak, ya tunggu besok masih ada lagi. Kita cek slash Recom, ya. Jadi kita cek dulu. Nah, di sini tanggal berapa? Recom tanggal 21 ya, Recom tanggal 21. Bapak Ibu bisa lihat Adaro change sentiment to positif. Saya masih pegang Adaro. Saya sudah buat Bapak Ibu cek YouTube channel YouTube saya sudah update tentang ini analisa singkatnya. Buka bearish, DSNG bullish ya Bapak Ibu. Kalau walaupun DSNG tidak ada alert, tapi DSNG nanti Bapak Ibu bisa analisa. Mungkin dia menarik ya. HMSP juga returning. ITMG ada alert Bapak Ibu. MTMH, ini MTMH ini tampaknya buy on weakness, sell on strength ini stylenya.
Saya juga berharap dekat-dekat itu udah jual-jual berapa berapa lot, berapa persen lot, saya jual dapat cash, saya balik lagi buy on weakness. Itu aja sama ini saya lakukan di MT/MH. MYOR, strength and returning. BSDE buy, BSDE ini kemarin-kemarin dia alertnya, dia masuk dalam voting, MPL Toba, buy dia kalau di BDT. Lalu candle pattern, BMTR bearish engulfing. Saya BMTR ini ingat ada yang tanya di alumni workshop, Pak ini BMTR sudah ekstrim grid jual enggak? Enggak tahu nih kalau dijual maka kemarin mungkin profit ya. Karena memang sinyal di indikasi di ekstrim fear, ekstrim grid dia sudah keluar. Elsa ada alert, HMSP, ya bullying engulfing, MT/MH, hammer, dan lain-lainnya. NVR, Bapak Ibu bisa cek nih mana yang menarik ya. Rocket Jet, Adaro, dia tidak ada alert, tapi dia ada nanti diledakkan volume. Agro, Akra, semuanya sell di PWS sinyalnya. Lalu kita lihat MACD Golden Cross, ada HMSP ya. HMSP dia ada di sini dah ya, VP-nya ada HMSP, Bapak Ibu bisa analisa. Karena dia Golden Cross juga sinyalnya. Dead Cross, MTech, BRMS, BSD, Breakout Doncian, DSNG. Nih DSNG. Bapak Ibu bisa analisa. ITMG, breakout. Mungkin dia the best time for buying ya. Mika sama SMGR. Seminggersik nih diam-diam dia bergerak terus nih. Saya lihat nih keluar terus dia di rekom-rekom. Baik, itu dia Bapak Ibu. Kita cek juga di ledakan volume ya. Jadi tadi Elsa sama ITMG yang banyak muncul ITMG. Saya tidak punya. Kalaupun saya analisa, caranya sama, mungkin saya belum tentu beli. Karena saya sudah punya Adaro nih masalahnya. Baik. Tapi namanya ilmu tentu saya akan sharing. Jadi kalau saya tidak punya, saya sharingnya lebih fair ya. Maksud saya tidak ada intention. Apapun namanya manusia, ada intention itu tentu tidak bisa terlepas ya. Nah, sekarang kita akan lihat ledakan volume ya. Ini salah satu favorit saya untuk screening VBOOM. Jadi bagi yang bermazhab volume price analysis, ya volumenya ini kita salah satunya yang penting. Cuman ada juga ilmunya, jangan semua ledakan volume dihajar gitu. SCR VBOOM. Adaro, ya saya sudah buat analisa singkatnya Bapak Ibu, untuk Adaro mungkin nanti klik di sinilah ya, saya munculkan. Elsa ITMG, jadi dua-dua ini ada alert, kayaknya kita akan bahas ITMG ya Bapak Ibu. Saya Elsa tidak punya, ITMG juga tidak punya, jadi yang manapun sama saja. Sekarang kita akan lihat mulai pembahasan komposit dulu, kita mulai dengan Speedo, Composite. Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help ya, help untuk daftar perintahnya yang ada di sini. Apa itu ini VPA semua perintahnya, Bapak Ibu akan lihat bagaimana sebagian dari perintah-perintah ini akan saya lakukan di dalam ini ya. SCR VBOOM tadi ledakan volume ya, cara ngecek alert ya, RMAP juga nanti bisa kita lihat. Nah, jadi tutorialnya tuh banyak yang hilang. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada sini klik tutorial. Ya, di sini tutorialnya Bapak Ibu nanti link ke channel YouTube-nya langsung ya. Ini Bapak Ibu klik, dia masih jadi playlist belum saya bikin satu-satu. Bapak Ibu klik, nanti tutorialnya ada di dalam. Oke, kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi Composite ya namanya bukan HISG. Jadi jangan cek HISG. Untuk indeks Composite namanya indeks gabungan namanya Composite. Kemarin ada yang ngecek VPA Composite nggak keluar. VPA IHSG nggak keluar. Yang ada VPA Composite. Sekarang dia berada di grid ya. Bapak Ibu lihat ini grid. Artinya kalau grid ini secara teori artinya adalah demand lebih besar dari supply. Nah, menurut hukum pertama Wyckoff di supply and demand, kalau demand-nya lebih besar maka saham akan naik. Tapi kalau sudah extreme grid, hati-hati seperti kasus belajar BMTR itu. Dari salah satu peserta workshop trading as business. Sekarang kita lihat dengan Star Channel. Star Channel adalah bagaimana kita melihat rotasi sektoral terhadap pusat rotasinya adalah komposit untuk data harian ya. Jadi di sini pusat rotasinya adalah komposit dan dalam menganalisa ini kita harus pakai kalimat relatif ya, relatif terhadap komposit berarti. EDX energi dan basic relatif menguat daily-nya terhadap komposit. Lalu ini agak berbeda nih.
ada ekstranya anomali nih ya Bapak Ibu, momentumnya naik. Tapi power price-nya melemah ke arah sana ya. Non cyclical juga jatuh menuju panik, tekno melemah, health melemah. Jadi yang menguat itu properti ya. Jadi beberapa properti kayak BSDE, SMRA, CTRA itu memang bergerak dia. Cyclical, terus basic energi. Kayaknya cyclical pendorong ya. Non cyclical atau cyclical sih pendorong. Non cyclical melemah nih Bapak Ibu. Kompositnya menguat. Oke, jadi ini mungkin cyclical akan berbelok. Jadi yang bisa kita perhatikan basic saat ini. Nah, nanti Bapak Ibu cek di weekly-nya lah ya. Di daily. Oke, sekarang kita akan cek VPA weekly composite bagaimana composite-nya di hari Jumat. Cuman catatannya kita ada hari libur, volumenya. Biasanya volumenya tidak bisa mengimbangi kalau tradingnya kurang harinya. Oke, VPA tidak ada sinyal. VP-nya tidak ada sinyal. Kita lihat candle-nya juga apa namanya ini ya, doji atau apa ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sinyal-sinyal reversal itu dia perlu divalidasi besok oleh candle merah ini. Kalau besoknya candle merah dan dia close di bawah low dia dan volumenya minggu depan lebih tinggi, ya sinyal rebound, maksudnya sinyal reversal. Jadi beli di sini, jual di sini. Ini adalah zona supply, beli di sini. Kecuali besok break 6971. Ya, candlenya break dan close hari Jumatnya, maka pattern yang seperti ini bisa patah. Jadi hold saja. Tapi kalau besok candle merah minggu depan, maka plan-nya mungkin unloading sebagian, jadi in cash kita buy di sini. Ya, ya pertama saham-saham yang pattern-nya memang seperti itu, seperti MTMH itu MTMH Rumah Sakit Murni. Saya beli di bawah, jual di atas ya, di atas 1.500, 1.550. Itu saya jual, saya beli lagi 1.300 berapa itu. Oke ya, jadi volumenya ini less than average karena kita hari tradingnya ada libur satu hari. Itu susahnya juga. Kita harus hati-hati. Jadi kalau terus nggak bisa dipakai. Biasanya kita tetap pakai, cuman acuannya kembali ke daily nanti. Oke, sekarang kita lihat VPA untuk daily ya, composite. Volume price. Ya, di volume price daily-nya udah ada sinyal. Sinyalnya adalah stopping volume. Cuman sayang waktu itu robotnya error ya. Lihat di sini ada sinyal. Ya, ini ada sinyal. Ini adalah disebut dengan stopping volume. Yang ini ya. Sekarang kita lihat sinyal hari Jumat tidak ada, di mana volumenya di bawah rata-rata, spread-nya juga di bawah rata. Jadi valid. Jadi valid dia ya, memang masih waiting. Jadi kalau volumenya di bawah rata-rata, spread-nya juga di bawah rata-rata, valid. Tidak ada anomali. Jadi anomali itu kan kalau dia valid tuh ada volumenya besar, spread-nya besar, volumenya kecil, spread-nya kecil. Itu normal. Ini dia dalam candle normal. Apa yang dilakukan kalau candle normal? Kita tunggulah. Kita lihat dia acuannya adalah ranging di sini. Ya, di sini kita lihat di antara ranging inilah yang bisa menentukan arahnya kemana. Ya, kita lihat juga volumenya. Kalau volumenya rendah, itu udah susah. Pokoknya sudah price-nya, spread-nya mau seperti apapun bentuknya, kalau sudah volumenya rendah, kita tidak bisa melihat arahnya ya. Kita tunggu saja. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Jadi ranging dari composite kita mulai dari bawah ini nih, mulai dari sini sebenarnya nih, mulai dari sini sampai atas. Jadi selagi dia belum close salah satu, ya close atas ini atau close bawah ini, maka dia disebut berada di zona supply and demand.
Strategi kalau berada di supply and demand tidak ada pilihan lain, kita buy di zona bawah, kita sell di zona atas. Di bawahnya adalah demand zone, di atasnya ada supply zone, tergantung di mana posisi close-nya. Jadi strategi saya 1, 2 mulai dari sini nih, saya beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, di bawah, jual di atas. Nah, kalau nggak sampai atas, biasanya saya trailing stop-nya yang saya naikin. Seperti itu. Kalau dia close zona ini dia close di bawah, maka dia otomatis menjadi supply, demand-nya ini. Jadi kita di sini nanti buyback. Yang penting stop loss-nya rapat aja. Jangan nyangkut gitu. Biasanya kalau udah nyangkut kita susah profit, tapi kalau kita cut loss kita bisa buyback nanti di sini. Itu pengalaman saya lah 17 tahun saya cerita cuman itu saja bahwa saya biasanya kalau udah kena cut loss saya akan tunggu di mana zona demand-nya. Oke, sekarang kita akan lihat di daily-nya VBP. Kita lihat daily-nya. Sekarang dia berada di zona supply. Ini supply semua di atasnya. Ya, kalau dia main jangka pendek pun kalau dia turun demand-nya ada di sini ya. Ini supply and demand kalau untuk daily ya. Nanti kalau kita mau buyback-nya mulai dari yang panjang ini. Di sini mulai pasang buy. Kalau kita kena cut loss ya. Agak jauh memang tapi diatur saja. Sekarang kita akan bahas sahamnya adalah tadi ITMG ya. Kita bahas ITMG. Alertnya nggak jauh berbeda. Jam 14.15 dengan jam 14.46 ya. Kita mulai pembahasannya adalah kita cek dulu alert dari ITMG. Ini fresh nggak? Alert ITMG. Oh, ITMG fresh. Fresh artinya Bapak Ibu, kalau masuk sekarang oke. Ya kan? Nah, kalau ITMG ini karena harganya mahal, kita nggak bisa beli banyak-banyak ya. Dia semenjak dividen tuh terjun bebas. Jadi kalau retail paling bisa beli 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot ya. Baik, itu dia fresh ya Bapak Ibu. Fresh artinya nanti dia akan turun lagi, dia butuh alert kedua. Tapi kita bisa beli chart early buy ya. Beli dulu di the best time for buying kalau dia sudah memberikan sinyal. Sekarang kita lihat dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin ya urutnya, cek dulu alertnya, alert sahamnya, lalu Bapak Ibu ketik Speedo-nya. Speedo ITMG. Nah, analisanya kita cek dia berada di mana. ITMG berada di zona grid. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Lalu apa maksudnya? Bahwa kalau demand-nya terus masuk, dia masih bisa naik tinggi. Sehingga batasannya kita lihat dia sampai ekstrim greed. Kalau secara ekstrim itu terlalu greedy, biasanya orang cenderung secara psikologis untuk profit taking atau seller cenderung masuk karena ini sudah ekstrim. Begitulah teorinya. Begitu juga nanti kalau di extreme fear ya, kalau belinya mau buy on weakness, kita agresifnya di extreme fear. Sekarang apa? Biarkan dia naik, kalau mau masuk kita tunggu pullback-nya. Sekarang kita Bapak Ibu kita lihat Star ITMG, bagaimana rotasi bintang ITMG relatif terhadap composite. Kalau kita lihat ITMG, dia sudah berada di zona grid dan dia memang naik relatif terhadap composite konsisten. Pelan-pelan momentumnya tinggi ya. Nah, ini kalau dia bergerak bisa terus ke sana. Tapi kalau supply-nya masuk, fear-nya masuk, supply masuk, dia akan berbalik ke arah fear. Kita tunggu. Sementara sektornya juga daily relatif terhadap composite, dia juga menguat di zona grid. Jadi masih follow aja. Mungkin kita harus lihat dia di gambar besarnya, yaitu lihat di weekly-nya. W-Star ITMG. Nah, ITMG-nya malah menurut saya acuannya di weekly. Jadi dia bergerak ke panic 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Minggu ke-6 yang lalu atau ke-5 yang lalu dia berbelok. Di sinilah sudah masuk hope-nya. Hope masih ada panic. Di sini sekarang posisinya ini adalah segitiga. Jadi belum telat-telat amat Bapak Ibu beli untuk weekly. Ini mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan mungkin dia bisa break, 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi swing-nya kita jaga, terus kontrol, terus nanti dari sini fear-nya masuk kita bisa jual. Ya, jadi kira-kira begitulah siklusnya terhadap komposit. Kadang-kadang saya berhenti di sini balik ke sana, tapi kalau beli di zona panic menuju hope, itu kita sebut habislah panic terbitlah hope. Hope-nya baru mau muncul, hope-nya itu di sini sudah hope, ya jadi, kita potensi profitnya lebih besar relatif ya, karena dia adalah pergerakan relatif juga. Daripada dia sudah di grid kita beli. Kadang-kadang di daily-nya grid, tapi kita lihat mungkin dia mainnya jangka panjang, main di chart weekly. Salah satu bantuannya pakai chart ini. Sekarang kita ganti Star S, sektor nomor 3. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor energi? ITMG konsisten dia berada di sini ya. Beda nih Adaro masuk sedikit ke fear, tapi ITMG konsisten sekarang belum menguat. Ya pusat rotasinya IDX energi, Toba turun, Harum turun semua. Energi, Elsa baru mau belok sini. Sekarang ITMG di atasnya, Elsa di sini. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat PBVROE sektor nomor 3 ini Nestuno saja, saya jarang pakai ya. Cuman Nestuno di mana ITMG batubara nih memang ROE-nya tinggi, ya PBV-nya masih relatif murah secara book value. Selanjutnya kita akan lihat dia sama-sama sektor energi ya. Bagaimana kalau kita pakai VRM sektor nomor 3 data 1 tahun. Karena kan sama-sama sektor energi ya. Nah, kita cek. Nah, ini dia saham-saham sektor energi yang datanya TTM-nya Bapak Ibu 12 bulan. Dia kita lihat di manakah ITMG, Elsa ya, di sini ada. Jadi secara relatif mereka terhadap komposit juga bisa dibandingkan. Ini benchmarknya komposit dalam setahun itu dia ternyata tidak kemana-mana, tipis aja di sini Bapak Ibu average return-nya. Pegas di bawah kita lihat Elsa yang dalam setahun dia lebih bagus daripada komposit dan volatility-nya tidak terlalu tinggi juga. Lalu kita lihat Adaro ITMG mereka sama di sini, tapi dalam 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir dia average daily return-nya lebih rendah daripada kompositnya. Bukan cumulative return ya, ini namanya daily average return. Jadi kita akan bikin distribusi normalnya Bapak Ibu, di sini adalah volatility-nya ya. Jadi kita akan lihat gitu. Oke, ini Bapak Ibu, Esker ada di sini juga paling volatile. Dia dan daily average return-nya juga di bawah komposit lah. Nah, sekarang kita lihat kalau korelasi, bagaimana korelasi mereka, kita bisa pakai CRM saja. Korelasi ratio map, sektornya 1, data 1 tahun, 1 year. Bapak Ibu bisa cek data 6 bulan, sama aja dia metodologinya, cuma datanya berbeda. Nah, di sini ternyata walaupun sama-sama sektor energi, korelasinya tidak ada yang tinggi, ada yang berbalik, ya gitu. Contohnya, sektor apa nih? Basic salah nih. CRM sektor 3 data 1 tahun, pantasan. Kok ada INTP? Ini benar ya. Nah, ini energi tapi batu bara, jadi Medco energi mungkin dengan Adaro korelasinya kecil. Jadi kalau mau pegang Adaro boleh pegang Medsi, gitulah kira-kira ilmunya. Nah, kita lihat Elsa dengan ITMG. Mana Elsa dengan ITMG. Nah, kalau punya Elsa, malah boleh beli ITMG karena mereka tidak berkorelasi. Nanti kita lihat mungkin terbalik ini, kecil juga korelasinya. Jadi Bapak Ibu boleh beli Elsa, boleh beli ITMG ya, karena korelasinya kecil. Apalagi? Ya bisa dibandingkan lah Bapak Ibu. Saya punya Adaro dengan ITMG. Makanya kalau saya sudah punya Adaro, saya tidak boleh beli ITMG karena korelasinya tinggi. Kalau punya Elsa masih boleh, nanti masih boleh ternyata kalau mau beli Elsa. Cuman apakah bisa masuk Elsa atau enggak ya nanti dulu.
Oke, itu dia caranya Bapak Ibu. Itu kalau di workshop trading as bisnis saya ajarkan namanya adalah portfolio risk exposure. Bagaimana kita memanage supaya dalam portofolio kita risk exposure-nya jangan tinggi-tinggi amat. Gitu. Itu penting ya supaya bisa bertahan dalam kerasnya pertarungan mencari duit di pasar saham. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan volume price untuk ITMG. Mulai dengan weekly. Oh, begini struktur weekly-nya. Jadi struktur weekly-nya Bapak Ibu, kalau kita ambil apa yang diajarkan oleh buku dari teori Wyckoff, mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin mazhabnya bukan volume price analysis, ya nice to know saja. Menurut saya ilmu masing-masing kita berbeda-beda ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan ilmu melihat saham tergantung siklus dari posisi Merkurius dengan bumi dan lain-lain itu bebas-bebas aja. Tapi kalau dari buku volume price analysis dari Wyckoff dia strukturnya ini disebut dengan akumulasi. Ini adalah marking up atau markup. Ini adalah fase distribusi. Ini dia adalah fase marking down. Di sini dia mungkin ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell gitu ya. Jadi biasanya kalau udah break kita harus exit atau kita keluar di second chance to sell. Biasanya ada event tertentu yang membuat dia turun. Karena tapi market sudah memberitahu kita bahwa ada the best time for selling, ada second chance to sell. Biasanya di sini dividen lah, apa segala macam ada korporasi dia lagi turun. Kayak gitu. Dia turun sampai mana? Kita harus lihat demand-nya di mana, supply-nya di mana. Nanti pakai chart VWP. Itu untuk weekly, sekarang kita lihat daily. VPA, ITMG. Nah, ini daily. Daily dia kalau lihat ini karena sudah terjadi, kita tahu ini ada redistribusi. Diangkat dulu. Di sini sudah ada sinyal uptrust bar. Ya, di sini bagi trader volume price analysis dia sudah kasih tahu ada stopping volume dan uptrust bar, segera exit dan divalidasi oleh candle merah, benar atau tidak candle merah, dia naik dulu ke atas untuk kemudian terjun ya, Bapak Ibu gitu. Supaya jualannya lebih tinggi. Lalu sini kalau nggak salah dividen, lalu auto reject berjilid-jilid sampai bawah. Sekarang kita lihat bottoming. Bottoming dia lihat di sini mulai ada gap-gap dikejar, di sini ada gap nggak? Kalau ada gap Bapak Ibu tandai, nanti ini biasa mungkin akan ditutup. Jadi kalau kita trading mungkin profit taking-nya mungkin di sini dulu lah. Di mana lah? Boleh di sini nih. Ya, atau sampai batas gap nih. Biasanya ini gap besarnya akan ditutup, cuman nggak tahu sebesar ini nutupnya bisa 3 hari, 3 bulan, 3 tahun. Ya, nggak tahu juga. Bottoming dia sinyalnya tidak memberikan apa-apa, tapi di sini divalidasi dengan volume akumulasi ya, di sini terjadi akumulasi. Valid, break, mungkin ini the best time for buying kita tidak tahu, ini dia naik ke atas. Volumenya, ledakan volumenya, flat dem gitu. Tapi tidak terlalu besar kelihatannya. Karena ada ini nanti nih. Ya, volume di sini yang besar. Ini volume hilang. Kalau ada gap, volumenya hilang ya, karena auto reject. Oke, itu dia Bapak Ibu. Bisa jadi ini adalah the best time for buying. Ini second chance to buy-nya, baru ini masuk low, high, high, low, high, high. Mungkin dia akan turun dulu. Kita nanti pakai pivot ya. Soalnya harus diperhatikan di sini ada gap atau tidak. Ya, ini ada gap. Ya mungkin dia sampai di sini dulu, harus sampai sini di sini ya. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau beli di sini berarti stop loss kita di sini ya Bapak Ibu yang ada candle merah ini. Kita pakai evol. Kita cek sekarang evol ITMG. Ya. Nah, kelihatannya jadi kalau beli Bapak Ibu supaya risknya kecil boleh di sini nih candle merah ini. Kecil ya dia. Ya di sini yang agresif, yang konservatif, kita lihat ada gap mungkin di bawah gap ini. Ini soalnya ada gap, dia bisa nutup nih.
Jadi saya tadi agak ragu-ragu karena saya lihat gap. Kalau dia mau naik tinggi, biasa gapnya ditutup. Ini gapnya ya. Repot juga ada gap itu. Jadi jangan terlalu agresif lah belinya ya Bapak Ibu. Jangan terlalu agresif. Jadi perhatikan ini ada gap, gap ini mungkin akan ditutup. Sekarang kita akan masuk ke VBP Weekly ITMG. Nah, kita lihat di atasnya ada penahannya untuk naik. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah mother cell. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik setinggi-tingginya mau jualan, targetnya tidak bisa lebih tinggi dari ini karena ini mother cell-nya. Dari mana ini? Kita lihat di sini ada supply-nya ya, supply. Ya, banyak nih yang nyangkut. Tapi ini gap ya. Jadi kita lihat kalau ada nanti gap-nya di bawahnya, kita sampai situ aja dulu targetnya. Takutnya nggak sampai ke atas. Sementara di sini, yang panjang ini disebut dengan supply zone. Ya, dia naik ke atas, di sini banyak orang nyangkut. Jadi di antara ini adalah double maru, di sini ini juga zona supply. Ya, jadi ini supply zone. Dia kalau nggak berhasil break, dia akan ke bawah. Sekarang dia mantulnya di zona demand. Jadi dia turun-turun, ada yang menahan supaya dia mantul ini zona. Demand zone. Kalau dia nanti dapat tekanan jual, dia untuk yang konservatif stop loss di sini agresif cepat-cepat aja keluar. Karena kalau dia turun mungkin masih ditahan sama bawah ini ya. Bawah ini belum kena nih Bapak Ibu di bawahnya. Tricky memang ITMG ini karena ada zona demand. Kalau dia close Bapak Ibu, exit saya semua kita tunggu di bawah-bawah ini. Di bawah ini adalah demand zone yang tadi saya bilang akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi biasanya di sini. Jadi ya seperti itulah menurut buku. Jadi mazhab volume price analysis itu, Wyckoff itu sudah terbukti di pasar Amerika, pasar forex, pasar komoditas, pasar saham Indonesia apalagi saya sudah melakukan analisis ya, menggunakan struktur ini selama 14 tahun sudah ya. Jadi sebelumnya saya belajar macam-macam lah ya. Nah, saya udah ketemu Wyckoff, udahlah. Itu saja yang saya pegang. Simple. Yang berminat nanti bisa ikut workshopnya. Sekarang kita daily-nya VBP ITMG. Nah, ini kalau daily tadi akan dikonfirmasi. Saya tadi jadi ragu tuh karena ini ada gap. Karena kadang-kadang saya bingung, dia respect terhadap apa. Kalau dia turun, stop loss-nya di sini benar, ini ada demand zone. Tapi biasanya menurut teori yang lain bahwa kalau gap tuh biasa ditutup. Mungkin dia tutup dulu baru dia balik lagi karena ada hutang. Ini ada gap. Biasanya dia akan tutup. Apakah dia naik dulu baru dia turun lagi itu ceritanya kita tidak tahu ya. Nah, kalau di sini mengapa saya bilang udahlah target kita di yang candle merah ini aja mother cell-nya. Karena di atas ini ada supply. Jadi kalau mulai di sini jual 50%, di acaranya cicil-cicil aja nih lah. Sampai atas ini jualan. Takutnya kalau kita nggak jual, dia kena, supply-nya masuk, turun lagi ke bawah. Jadi kita tahu juga membuat trading plan ini kita ukur di sini, stop loss-nya di sini, buy itunya di sini, kita hitung risiko rasionya kalau udah 2 kali baru kita masuk. Itu namanya trading as business. Kecuali ada event-event tertentu, misalnya ini ada gap. Gap itu jadi kita kalau mau buy tidak agresif, misalnya kita beli 10 juta, jadinya cuma beli 5 juta gitu, atau belinya 20 juta, belinya cuma 10 juta atau 7 juta. Oke, sekarang kita lihat wave-nya. Wave-nya masih kalah Bapak Ibu. Masih belum kalah, jadi lihat ini ya. Volumenya besar, begitu dia turun, dia kalah, down move ya Bapak Ibu, karena dia lebih rendah. Sekarang ada up move ya, up move. Supply and demand zone-nya kecil-kecil saja, jadi dia tidak terlalu kuat ini mengangkatnya. Kayak ini juga. Artinya begini Bapak Ibu, karena dia belum kita katakan bahwa wave dominannya itu masih down wave ya, down move-nya, elite wave-nya masih wave down. Nanti kalau dia muncul turun, di sini akan merah lagi nih, ini akan merah, muncul wave merah.
lalu dia naik ke atas, baru hijaunya lebih tinggi dari ini, bahkan lebih tinggi itu udah changing trend. Sekarang kita butuh down wave-nya. Jadi saham itu kan bergerak, nah up, down, up. Nah, dia kalau up down, Elliott wave itu, wave move itu harus menurut volume price analysis, dia harus divalidasi oleh volume. Nah, di sini dia. Karena dia ya volume lah yang memvalidasi apapun yang terjadi di market. Cuman dari waste volume dia metodenya seperti ini. Kalau lihat ini juga kecil, ini juga hajar kanan kecil. Terutama inilah ya. Supply and demand wave-nya tidak terlalu besar Bapak Ibu. Tidak terlalu besar. Kalau ini besar ya, dimension lumayan dan ini ada body-body besarnya ada banyak, jadi dia relatif besar. Sementara ini tidak terlalu besar, kecil-kecil saja. Oke, hajar kanan hari kemarin 1,36 miliar. Sekarang kita akan lihat DOM-nya, DOM ITMG. Bagaimana asingnya di ITMG? Dominasi rasio. Asingnya kecil saja, hanya 8% kemarin, dalam 5 hari juga cuma 5%, dalam 20 hari 20%, dalam 50 hari 36%, 100 hari 4%, kecil saja ya. Oke, lokalnya ini banyak di ITMG. Kita lihat dengan PIF ITMG. $7 miliar kemarin, ya hanya 7 miliar. Kemarin dalam 5 hari dia net sell 13,47, dalam 20 hari dia minus net sell lagi, tapi dalam 100 hari dia net buy. Dalam 100 hari, dalam 60 hari net buy, jadi memang net sell, net buy, net sell, hari ini net buy, hari kemarin. Kecil saja di bawah rata-rata ya. Rata-ratanya berapa? Rata-rata 20 hari dia 8,3, baik net sell maupun net buy ya. Nah, besok bagaimana Bapak Ibu? Kalau lihat ini stop loss di bawah zona demand-nya itu ada di 284825. Ini stop loss. Jadi kalau di sini mungkin beli 1 lot, beli 2 lot, beli 3 lot, 4 lot, ya gitulah ya. Stop loss-nya 248 kurang 2 tick, mungkin 247 berapa? 75 ya. Mungkin di situ ya. Jadi dia kalau turun kita mengharapkan wave-nya merah lalu naik, dia break new high di lokal ini dan volumenya juga naik. Begitulah, belum terjadi. Ini wave-nya masih dominan down move, harus dipatahkan dulu. Baru kita tahu akan terjadi changing trend. Oke. Apalagi FF map sektor 3 data 5 hari. Kita lihat foreign flow map. Adaro 5 hari terjadi akumulasi, Medco juga. ITMG dalam 5 hari net sell ya Bapak Ibu, dia net sell. Benar nggak? Kita lihat di sini. Sell 13,47, benar ya Bapak Ibu. Bisa dicek. Berapa sih? 5 hari 13,47 di sini. Oh, nggak tahu nih. Net sell benar, cuman angkanya nanti saya cek lagi. Oke, mungkin belum masuk hari ini. Tapi dia net sell lah ya. Kita lihat net map. Sektor nomor 3 data 5 hari. ITMG harusnya lokal nih, kita lihat. ITMG ya, ITMG lokal yang ternyata yang akumulasi Bapak Ibu bisa kelihatan. Oke, sekarang kita berikutnya tren ITMG. ITMG ini ya karakternya sama dengan batubara laporan keuangannya Bapak Ibu. Kalau IPS TTM-nya 1643 ya, jadi dia grow-nya agak turun sedikit IPS-nya. Di sini kita lihat
under value dia, fair value-nya sekian nih. Nih, kalau percaya Bapak Ibu, karena asumsinya ini, banyak asumsi inilah yang mungkin salah ya Bapak Ibu, tuh. Oke, sekarang kita lihat di sini ada gap, yang ada gap ini berbahaya, ya ini gap sudah tutup, ini gap sudah tutup, ini ada gap. Ini juga ada gap ternyata, banyak sekali gap ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dia turun menutup gap ini. Jadi perhatikan benar-benar gap-nya lah, saran saya trennya sudah up, masih di, momentumnya naik, mungkin dia turun dulu untuk naik ya. Karena ini ada gap-gap, apakah dia tutup gap ini atau tutup gap ini. Di atas juga ada gap, itu dia masalahnya. Cuma tinggal cerita mana dulu gap yang akan ditutup, apakah ini, jadi bisa naik dulu dia ke atas, nutup gap, ini ada support become resistant, dia turun lagi ke bawah, bisa jadi seperti itu. Atau turun dulu ke bawah, tahan ini, nutup gap ini. Kita cek berikutnya adalah PWS ITMG. Oke, kalau dari PWS dia sudah di atas moving average zone. Sekarang dia buy, stokastiknya sudah bersinyal buy, trennya sudah up, trennya sudah bersinyal buy. Di sini juga volumenya sangat besar, spread-nya besar, close-nya tinggi, akumulasi dan strong. Jadi biasanya Bapak Ibu dia akan turun-turun masuk ke warna abu-abu ini. Ya, masuk-masuk gitu. Kalau dia naik kan gini, dia kena sini mantul, 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 sampai dia turun dan ada sinyal sell, baru dia turun. Sinyal baik, mantul, mantul. Jadi ini seperti MA20 tapi dia zone. Oke, di sini kita lihat buying pair-nya, buying pressure-nya 5,1, selling pressure-nya 0,2. Oke, itu dia untuk ITMG Bapak Ibu. Oh, tadi ada ini ya, RMAP ya. RMAP itu return map. Jadi Bapak Ibu bisa juga lihat ITMG, return map-nya ITMG. Ya, jadi ITMG itu bulan Juni, Juli dia positif terus nih sudah. Bulan Mei yang minus gitu. Itu ini adalah untuk kepentingan kita melihat monthly return. Jadi kita polanya setiap bulan itu seperti apa. Baik, kita lihat saham lain yang alert juga tapi tidak full karena sudah hampir 1 jam. Kita lihat Elsa, alert Elsa. Elsa dia sebelumnya bulan 6 Juli sudah tanggal 6 Juli sudah alert. Dia tidak fresh ya, ini alert kedua di Elsa. Kita lihat sekarang Speedo Elsa. Grid masih bisa naik Bapak Ibu, kalau grid karena belum ekstrim grid alasannya. Kenapa masih bisa naik? Ya, karena demand lebih besar dari supply daripada secara teori ya masih bisa naik. Apakah koreksi dulu itu urusan nanti, tapi dia belum ekstrim ya. Kita lihat Star, Elsa. Wah, Elsa ujung-ujungnya dia bolak-balik ya Bapak Ibu, sini terjadi kencang banget kemarin sampai pas alert-alert itu, lalu sini bolak-balik menguat lagi. Kita lihat weekly-nya ya, Wistar, Elsa. Weekly hanya ada untuk Kompas 100. Oh, weekly-nya masih oke menurut saya Bapak Ibu, dia berputar weekly-nya, sekarang baru mau masuk ke grid, ya masih ada berapa bulan lagi lah, 1 bulan atau 2 bulan masih bisa masuk ke zona grid, lalu kalau dia fear-nya masuk, dia akan berbalik ya, melemah. Makanya perlunya melihat weekly. Sekarang kita lihat VPA Elsa Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Nanti kalau weekly itu oh begini ya. Volumenya juga ini kalau nggak salah alertnya di sini nih, alert ya. Break. Kalau break berarti stop loss sudah bisa naik nih. Kalau yang agresif di sini karena di sini sudah break. Mau di sini atau di sini sama ya Bapak Ibu. Volumenya ledakan volume. Ada cun di atas ini ada cun sedikit. Dia flat, hilang volume, meledak. Nggak kelihatan, jadi harus lihat weekly-nya. Bagaimana weekly-nya bentuknya? VPA weekly. Saya tidak punya ya, belum masuk. Oke. Jadi, ternyata di sebelahnya ada resisten yang harus di-break. Ya, break dulu, maka nanti targetnya di sebelah sana. Jadi mungkin dia turun-turun naik.
Pattern-nya begini Bapak Ibu, pattern-nya naik, turun, tinggi, turun, tinggi, turun, nanti tinggi mungkin turun, tinggi, turun, gitu-gitu pattern-nya. Jadi naik, mau sell on strength, dia turun lagi, naik sell on strength. Kalau ada sinyal, turun lagi, ada sinyal, turun lagi. Ini sinyal belum ada. Nanti kalau ada sinyal sell di atas, dia turun lagi. Mungkin seperti itu dari historical. Mainnya di weekly ya, kalau melihat siklusnya. Kenapa? Volumenya ini belum kelihatan ya. Apakah karena ada libur? Itu dia masalahnya juga. Kalau menganalisa volume, kita harus cek apakah berliburnya banyak atau enggak. Sinyal weekly-nya effort to rise bullish sign, ada sinyal buy, ada sinyalnya. Cuman lihat pattern-nya dia mengayun ini. Pancar pintar aja manfaatin untuk Elsa. Baik, itu Bapak Ibu, sekian saja saya rasa aftermarket close untuk hari Jumat tanggal 21 Juli. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan voting untuk weekly analysis dan mudah-mudahan kita bisa bertemu besok di weekly analisisnya. ITMG ada indikasi the best time for buying atau fase setelahnya ya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.